Hari ini Indonesia sedang diberikan kabar yang begitu baik sekali yang rasanya memberikan angin segar bagi kita masyarakat kecil. Sepertinya keadilan di Indonesia itu masih ada, teman-teman. Ini adalah hasil keputusan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan untuk menerima atas pra-peradilan ini. Bagi aku pribadi, ada bagian yang suka tidak suka, ini sepertinya akan membawa kepada satu fakta atau kebenaran dalam putusan vonis 8 tahun lalu untuk ke-8 orang yang telah divonis. Saka Tatal adalah salah satu mantan terpidana yang dari awal sampai sekarang tetap kekeh mengatakan bahwa saya itu tidak bersalah, saya itu terpaksa mengaku karena diperlakukan tidak pantas oleh oknum polisi yang memeriksanya saat itu. Dengan adanya putusan dari sidang pra-peradilan ini, konsekuensi yang harus dilakukan adalah berarti Polda Jawa Barat harus segera membebaskan Peggy Setiawan dan juga memulihkan nama baiknya kembali. Bahkan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan pun sekarang sedang mempertimbangkan akan menuntut balik Polda Jawa Barat, bahkan termasuk juga dengan sejumlah uang yang nilainya paling tidak itu adalah miliaran. Alasannya adalah agar para penyidik tidak lagi meremehkan mentang-mentang seorang kuli bangunan. Kita coba lihat dulu reaksi dari Ibunda Peggy Setiawan beserta keluarganya. Yang luar biasa terharu dan juga menangis dengan dukungan yang luar biasa nih, teman-teman. Benar-benar menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya terlalu di penjara. Kita bersyukur sekali. Tangisan ibunya luar biasa, teman-teman. Di beberapa video terakhir, sejak beberapa minggu lalu, aku selalu mengatakan di video analisaku bahwa Peggy Setiawan itu punya potensi sangat besar untuk menang dalam sidang materi utamanya. Karena apa? Ada banyak sekali kejanggalan. Sudah ngomongin adalah masalah intinya kejanggalan-kejanggalan tersebut. Tetapi ternyata dari hakim memutuskan bahwa Peggy Setiawan ini menang dalam pra-peradilan, yang artinya sidang utamanya itu otomatis akan masih jauh lagi dari yang kita pengen tahu. Karena sebagian dari kita pun pengen tahu sebenarnya, pengen mengeksaminasi keterangan dari sejumlah saksi yang juga memberatkan para terdakwa 8 tahun lalu. Ibtu Rudiana, terus juga Aep, Dede, walaupun mereka tidak hadir dalam persidangan 8 tahun lalu, tetapi keterangan mereka di BAP itu dibacakan sebagai saksi yang merupakan statement dari Ibu Titin. Dan Ibu Titin pun berbicara pada saat hari ini juga diwawancara dengan media bahwa mengatakan juga dengan sama. Bu Titin mengatakan bahwa saya tidak yakin ini adalah ada unsur pidana. Beliau sangat yakin ini adalah laka lantas tunggal. Dan apakah betul itu sedramatisir itu? Saka Tatal pun juga semakin di atas angin dan dia meminta kepada masyarakat mohon bantuan doanya agar terungkap semuanya. Suka tidak suka, kemenangan dari Peggy Setiawan ini adalah karena keviralan juga. Kita tahu ya, di Indonesia itu kita punya sistem hukum yang relatif baik sebenarnya. Cuma gara-gara oknum-oknum tertentu yang ngebuat keadilan itu sepertinya kayak kita mengais begitu. Itu adalah statement dari Hotman Paris yang mengatakan bahwa Indonesia itu kita sedang mengais keadilan lagi, bukan mencari keadilan. Ada statement juga dari Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, yang selalu dari awal terlihat sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh penyidik. Dikatakan hari ini, kalau saya jadi Kapolri di Reskrimum Polda Jabar, saya copot hari ini. Tetapi, apakah pure ini kesalahannya adalah kepada tim Polda Jawa Barat yang di tahun 2024 ini? Lantas bagaimana dengan tim penyidik yang melakukan pemeriksaan di tahun 2016? Suka tidak suka, nama DPO 3 orang tersebut, Peggy Perong, Andi, dan juga Dani, merupakan hasil putusan dari hakim di tahun 2017. Jadi, kalau seandainya harus ada yang bertanggung jawab, menurut aku bukan cuma yang tanggung jawab penyidik di tahun 2024 ini, tetapi juga dari awal. Nah, ini adalah bagian yang harus benar-benar dilakukan oleh kepolisian Indonesia. Aku yakin sekarang dengan hasil putusan ini, aku lihat dari komentar, banyak masyarakat
yang rasa kepercayaannya terhadap Polri itu semakin menurun, teman-teman. Lantas ada satu sisi juga aku melihat bahwa ini kan baru pra-peradilan, Anjas. Apakah masih mungkin Polda Jawa Barat menetapkan Peggy sebagai tersangka lagi? Memang secara hukum masih ada potensi ke arah sana. Syarat kalau Polda Jawa Barat mau menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka, ini harus ada bukti yang tidak pernah digunakan sebelumnya dan dilakukan prosedurnya secara tepat. Kalau ada yang baru beneran gitu. Terus juga terkait dengan Saka Tatal. Sekarang timnya sedang mengajukan diri untuk peninjauan kembali. Saka Tatal sebenarnya sudah tidak ada lagi tanggung jawab secara hukum ya, bahwa dia sudah bebas. Tetapi dia dari awal kan mengatakan bahwa saya itu pengen nama saya dipulihkan lagi karena saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Jujur secara pribadi, awal-awal banyak masyarakat termasuk aku juga yang kesannya 50-50. Ini Saka Tatal beneran atau enggak sih ngomongnya? Tapi ternyata kesini-sini dengan semakin banyak kejanggalan sejak beberapa minggu lalu, kalian, termasuk aku pun pribadi, sudah sepertinya merasakan apa yang dikatakan Saka Tatal itu ada banyak kebenarannya. Ada statement yang disampaikan dari tim hukum Polda Jawa Barat terkait dengan psikolog forensik dari seorang Peggy Setiawan yang dikatakan bahwa dia kecenderungannya dekat dengan kriminalitas, hal-hal yang kesannya negatif. Bagi aku pribadi itu kan tidak menjamin seseorang berhubungan dengan perilaku tersebut, karena kan kita dilahirkan dari keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa, itu kan kita nggak bisa punya kontrol, teman-teman. Dan ternyata hakim pun juga berpikir demikian rupa. Hakim terima semua dalil dari tim kuasa hukum, mulai dari salah tangkap hingga prosedural. Ini adalah bagian yang sangat-sangat memalukan menurut Susno Duaji, dan mudah-mudahan bisa menjadi pil pahit, obat ya buat kepolisian Indonesia. Lantas bagaimana dengan berkas-berkas yang sedang dilakukan proses pengecekan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk persidangan Peggy Setiawan? Dikatakan di sini bahwa menurut Susno Duaji, ya berkas-berkas tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jadi semuanya itu sudah dianulir. Kalau memang dari tim Polda Jawa Barat masih tetap kekeh mau menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka, ya harus dilakukan pemeriksaan dari awal lagi, dari nol lagi. Harus benar-benar Peggy Setiawan dipanggil dulu sebagai saksi, diperiksa, dicari 2 alat buktinya, ataupun juga barang bukti, baru dia bisa menjadi tersangka. Tapi kalau sekarang, berkas-berkas yang tengah diproses di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, suka tidak suka dengan hasil putusan vonis hakim hari ini, itu semua sudah dianulir. Nah, Susno Duaji pun juga mempertanyakan, jangan-jangan yang divonis 8 tahun lalu juga serampangan, sembarangan seperti ini. Harusnya ada sanksi yang diterima, bukan cuma dari penyidik tahun 2024 ini, tetapi juga di tahun 2016. Mulai dari suka tidak suka adalah apakah dari penyidiknya sudah pasti, bagaimana dengan jaksanya, bagaimana dengan hakimnya. Karena kan kasus ini sudah sampai ke dalam levelnya adalah Mahkamah Agung ya, sudah sampai Bandung, banding maksudku. Tinggal masalah PK atau peninjauan kembali. Harusnya semuanya ada pengecekan secara clear. Karena bagaimana mungkin kasus yang begitu banyak kejanggalan, tetapi bisa memberikan putusan yang begitu maksimal seumur hidup. Keterangan Peggy Setiawan itu dijadikan sebagai tersangka adalah berdasarkan beberapa hal keterangan dari Aep. Aep mengatakan dengan jelas, saya bisa ngeliat nih wajahnya Peggy di malam hari itu. Susno Duaji dari awal mengatakan, itu bohong itu Aep. Masa bisa ngeliat dari jarak 50-100 meter dengan kondisi gelap seperti itu. Begitupun juga dengan Sudirman yang menceritakan, yang dibacakan dalam keterangan di sidang pra-peradilan peranan Peggy Setiawan. Katanya dia sebagai otak dalang, dia yang memulai hal tersebut ke Vina. Berarti itu fiktif dong. Karena putusan dari pengadilan hari ini itu, walaupun ini levelnya adalah level pra-peradilan, tetapi yang disampaikan ini bukan lagi hanya masalah prosedural. Salah satu poin yang disampaikan hakim hari ini adalah karena alat bukti yang dikumpulkan oleh Polda Jawa Barat itu tidak punya relevansinya dengan perilaku pidananya. Memang mungkin secara kuantitas hakim mengakui ada 3 alat bukti yang sudah dikumpulkan dari Polda Jawa Barat,
untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Tetapi alat bukti itu nggak ada relevan sama perilaku pidana dan menunjukkan bahwa Peggy adalah pelakunya. Dan keterangan terbaru dari Kabid Humas Polda Jawa Barat beserta Kompolnas di sini mengatakan bahwa kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan untuk tersangka PS. Artinya hari ini sedang diproses untuk administrasi agar Peggy itu bisa keluar dari penjara. Menurut aku jangan sampai hanya gara-gara kurang tanda tangan pimpinannya, kepala lapasnya lagi mungkin di mana nggak bisa keluar, nggak boleh ya. Harusnya setelah ada putusan yang disampaikan dari hakim, itu sudah immediately, sudah bisa berlaku teman-teman. Dikatakan juga menurut Ketua Harian Kompolnas ya, Benny Mamoto, evaluasi Perkap dan Perpol Manajemen Penyidikan ini menjadi bagian yang sedang kami analisa hari ini. Aturannya itu tidak kaku, tidak semua kasus bisa disamakan. Kesannya statement dari ya, mohon maaf nih Pak Benny Mamoto, kesannya adalah kekalahan dari tim Polda Jawa Barat ini adalah karena memang ada kelemahan di aturan yang sifatnya itu adalah kaku gitu. Makanya nanti akan dibedakan lebih clear mana misalnya kasus yang membutuhkan kayak surat panggilan atau hal-hal yang sifatnya DPO. Beda kasus ya, misalnya kasus penipuan dan pembunuhan itu SOP-nya berbeda. Well, suka tidak suka ini adalah bagian yang saat ini sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Tetapi apakah ada kemungkinan akan ada tersangka baru lagi dalam kasus ini? Ya, kita tahu juga netizen tuh luar biasa aktif dalam kasus ini. Misalnya ada salah satu nama yang kalian sudah tahu di video-video sebelumnya aku bahas. Ini kan ada sosok ya. Dia ini temannya Liga Akbar. Namanya adalah dari Rian Fauzi. Dia namanya panggilannya Perong. Perong itu sudah jejak digitalnya lebih clear menurut aku. Menurut aku ini adalah bagian scientific ya. Bagian ilmiah itu adalah seperti ini, jejak digital dicek. Ya tentunya ini nggak bisa dijadikan alat bukti ya, karena kita harus melihatnya secara real, apakah itu betulan atau editan. Tapi kalau aku lihat dari Facebooknya Rian Fauzi ini, memang adalah Facebook yang postingannya lama, yang sudah ada di Facebook begitu. Kayaknya orangnya sudah lupa, mungkin lupa password dan sebagainya, jadi masih bisa tersisa di jejak digital seperti itu. Ini adalah contoh jejak digital menurut aku yang bisa menjadi alat bukti kalau dia mengelak gitu bahwa nama saya itu bukan Perong gitu, nama saya ya Rian gitu. Ya terlepas terlibat atau enggak ya nanti ya. Ini ada jejaknya, kamu dipanggil Perong sama teman-teman kamu. Berbeda dengan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan pun walaupun dikatakan dia merubah nama panggilannya di Bandung, nama panggilannya pun juga bukan Perong, tetapi adalah Robi, dengan alasan yang sudah kalian tahu, backgroundnya adalah masalah keluarga. Dalam persidangan hari ini pun aku melihat ada banyak sekali masyarakat yang nggak bisa menutup mata pada saat hakim memberikan vonis tersebut, lantas semua itu pada bahagia ya. Well, aku selalu mengatakan bahwa sebenarnya ini semua tergantung dari hakimnya. Kalau secara letter luck, pra-peradilan itu adalah fokusnya hanya kepada ya prosedural, udah ada 2 alat buktinya ada atau enggak. Tetapi kan ternyata Hakim Eman ini mendengarkan dan melihat banyak hal, tekanan masyarakat yang begitu tinggi. Aku sih merasa menilainya bahwa kalau seandainya nih ya Peggy Setiawan itu kalah atau ditolak dalam pra-peradilan ini, justru nanti ini bakal lebih, mohon maaf, mempermalukan tim Polda Jawa Barat. Karena nanti kejanggalan-kejanggalan yang lebih nyata itu bakal terbongkar lebih panjang di persidangan pembuktian utama. Di bagian prosedural aja yang baru nyerempet dikit-dikit terkait dengan pembuktian aja banyak hal yang tidak meyakinkan, apalagi nanti di persidangan utamanya. Makanya secara tidak langsung sekarang kita baru pahami apa maksudnya hakim hari Jumat lalu yang mengatakan akan memberikan putusan yang terbaik bagi Indonesia, bukan untuk Peggy Setiawan ataupun juga Polda Jawa Barat. Ya karena kalau nanti menurut aku sampai ke sidang utama dengan tersangkanya Peggy Setiawan, makin banyak kekonyolan-kekonyolan yang akan terjadi dan otomatis ini akan semakin mengikis rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja kepolisian. Ini bukan lagi ngomongin terkait dengan kinerja Polda Jawa Barat, tetapi polisi secara umum. Dan aku juga harus mengatakan dengan tegas bahwa AEP, DD, kalau Liga Akbar kan sudah mencabut keterangannya ya, AEP, DD, kemudian siapa lagi tuh, Pak RT,
kemudian juga putranya Kavi, terus juga dengan saksi-saksi yang memberatkan ke-8 orang yang sudah divonis dan juga Peggy Setiawan, mereka harus bertanggung jawab walaupun mereka tidak dihadirkan dalam persidangan, tetapi mudah-mudahan dengan adanya peninjauan kembali yang saat ini diajukan oleh timnya dari Saka Tatal, ini bisa ngebantu 7 orang lainnya yang saat ini sedang mendekam dalam penjara dengan vonisnya adalah seumur hidup. Kasian banget loh mereka kalau ternyata memang mereka bukanlah pelakunya. Apalagi sekali lagi untuk saksi yang dinilai katanya menjadi saksi kunci ngebantu Sudirman. Dengan latar belakang yang sudah kita ketahui, apakah saksi tersebut cukup layak untuk dianggap memberikan keterangan. Dan mudah-mudahan aku sih sekarang semakin yakin kayaknya apa yang disampaikan Saka Tatal selama ini itu adalah semuanya kebenaran. Jadi butuh jiwa besar dari kepolisian Indonesia. Ini ada banyak yang bilang bahwa wajar lah Anjas, banyak orang di Indonesia itu yang begitu kecewa dengan sebagian anggota polisi karena hal-hal seperti ini tuh ada yang menilai bahwa ini kayak fenomena gunung es. Yang dialami Peggy Setiawan itu banyak katanya di luaran sana, tapi yang viral kan tidak semua. Peggy Setiawan beruntung, dia viral, banyak suara masyarakat ngebantu. Tapi di luar sana ada banyak loh sebenarnya dugaan-dugaan yang salah tangkap, salah vonis, yang berawal dari penyidikan dari kepolisian. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus ini, dan semoga Polda Jawa Barat punya jiwa besar untuk tidak melakukan penyidikan kembali untuk si Peggy Setiawan kalau memang tidak ada alat bukti yang belum pernah dipakai pada hari-hari mereka menetapkan Peggy sebagai tersangka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.